Sahabat Ronggalawe, alhamdulillah kita bersama Pak Bon dan ada Bang Agam, mereknya Krotobon. Nah ini dia yang membuat kita penasaran selama ini budidaya kroto seperti apa sih. Kebetulan kita bersama ahli-ahlinya, ada di daerah Ciapus Cikaret ini ya, masih masuk Bogor ya. Jadi masih terjangkau lah teman-teman Jabodetabek yang ingin belajar tentang budidaya kroto, ya kan. Dan menariknya di sini, apabila ada rekan-rekan sahabat Ronggolawe yang ingin belajar mengenai budidaya kroto, disediakan pelatihan. Semuanya diberikan informasi secara detail dan jelas dari awal sampai akhir sampai mahir. Seperti itu Bang Agam ya? Benar. Sampai bisa. Jadi intinya ya bahwa ini bisa dijadikan suatu bentuk usaha ya yang mendapat income. Sulit nggak sih sepertinya kalau kita ingin mengawali budidaya kroto ini Bang Agam? Kesulitan itu tergantung dari cara melakukan ilmunya. Ketika ilmunya sudah bisa dikuasai, maka insya Allah kedepannya akan mudah. Karena banyak keuntungan ketika kita melakukan budidaya semut rangrang ini. Begitu. Dan untuk Pak Bon sendiri, ini kan Pak Bon di luar kesibukan ya. Ini katakanlah sebagai investor utama ya di sini ya. Dan Bang Agam sebagai staf ahli mungkin seperti itu ya. Ya masing-masing. Tapi tetap aja ada masing-masing bagian tugasnya mungkin ya. Dan untuk Pak Bon, apa sih yang membuat Pak Bon ini tertarik ya menginvestasikan sampai membagian ilmu tentang kroto ini, apa sih sumber inspirasi dari mana Pak Bon? Ya, awalnya sih dulu kan memang karena saya hobi mancing, kemudian mendapatkan kroto memang sangat sulit gitu. Nah, akhirnya inspirasinya bagaimana bisa mengembangkan semut rangrang ini bisa menghasilkan kroto, dikembangkan di budidaya. Dan memang sampai hari ini ya ini masih perlu kajian, perlu penelitian terus gitu loh. Ya pada saat itu memang kita bisa menghasilkan beberapa kroto yang sampai hari ini ya memang belum bisa kita juga memenuhi kebutuhan si pasarnya sendiri, permintaan sendiri. Nah sebetulnya awalnya memang senang mancing sayanya, senang mancing kemudian dikembangkan dan berhasil. Kemudian melihat kebutuhan kroto juga cukup tinggi, kicau mania, mancing mania, dan memang sampai hari ini kita belum mampu untuk penuhi kroto itu. Ya, seperti Ronggolawe lah katakan. Belum komunitasnya, permintaan krotonya aja per hari udah berapa gitu loh. Dan yang sekarang ini memang yang paling sulit itu adalah mendapatkan kualitas kroto yang baik gitu. Nah memang kalau kita memang mau dapatkan kualitas kroto yang baik ya adanya di kroto budidaya gitu. Sementara kan dulu mungkin ngambil dari alam gitu, yang gimana kualitasnya cuma 2-3 hari sudah busuk gitu loh. Dan banyak resiko untuk kicau mania terutama ya, menggunakan kroto alam gitu loh, tingkat resiko kematian, kemudian banyak pernah dengar saya juga seperti itu gitu, banyak gara-gara mengkonsumsi kroto dari alam juga banyak yang mati kalau nggak salah karena memang kualitas krotonya yang memang nggak bagus gitu, cukup beresiko gitu. Nah kalau budidaya kan nggak gitu. Kita kembali ke masalah teknis ya Bang Agam ya. Jadi pelatihannya bentuknya seperti apa nih Bang Agam? Jadi pelatihannya kita urai dalam bentuk 4 kategori. Ada mengenai menjelaskan karakteristik semut, terus media, lalu juga jenis pakan, lalu adalah teknik panen. Karena penguraian tersebut itu adalah draft-draft besar untuk bisa menguasai minimal langkah pertama melakukan budidaya dahulu. Nanti di ranah kedua sendiri ada timbul komunikasi yang lebih intensif kepada krotobon, baik dari plasma ataupun si pembelajar kepada kita. Karena kita yakin pelatihan ini tidak hanya 1 hari selesai, butuh komunikasi yang sangat aktif. Dan itu kita buka selebar-lebarnya sehingga orang menjadi berhasil. Dengan keberhasilan tersebut itu kan berarti titik yang memang ingin kita penuhi. Sehingga penguasaan ilmu dari kita dan berbagi kepada teman-teman yang lain itu menjadi salah satu keberhasilan yang besar buat kita ya gitu. Karena itu adalah salah satu tolak ukur dari kita. Karena banyak juga kalau kita lihat banyak guru yang selalu mengajarkan kepada muridnya. Tapi kepastian murid bisa berhasil itu
belum tentu bisa guru juga berikan kepada muridnya, karena memang hanya verbal aja, jadi hanya satu sisi. Tapi ini sekarang kita bangun dari dua sisi yang berbeda. Jadi guru memastikan, murid juga memastikan penguasaan ilmunya sesuai dengan kapasitas gurunya yang berikan. Jadi intinya Bang Agam ini tidak mau memberikan hal yang sia-sia Bang ya. Jadi semua tergantung kembali memang kepada niat seseorang itu ingin mempelajari keroto itu seperti apa gitu Bang Agam ya.